Bagian tersebut menjelaskan alur dan konsep dasar akuntansi syariah, yang dimulai dari aktivitas lembaga perusahaan. Dalam konteks akuntansi syariah, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh lembaga perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya tidak boleh mengandung unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Setiap kegiatan yang dilakukan kemudian dicatat dalam sistem akuntansi. Proses pencatatan dimulai dari input transaksi, lalu diproses dalam pembukuan, dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Lalu seluruh proses tersebut dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang memberikan penekanan pada yang pertama keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang berhak secara adil dan transparan. Lalu yang kedua ada kebenaran, yaitu penyajian informasi yang jujur dan sesuai fakta. Yang terakhir itu ada penegak syariah, yaitu menjaga agar kegiatan dan laporan akuntansi tetap sejalan dengan hukum dan etika Islam. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang pembagian dari akad dalam akuntansi syariah. Yang pertama itu ada akad tijarah, yaitu profit oriented. Akad tijarah ini adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, dan umumnya digunakan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dalam akad ini, kedua belah pihak mengharapkan adanya imbalan dari hasil transaksi yang dilakukan. Contoh dan jenis dari akad tijarah ini ada murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Lalu ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran imbalan tertentu. Lalu ada salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu dan barang diserahkan kemudian. Lalu ada istina, yaitu akad pemesanan barang yang harus dibuat terlebih dahulu, lalu nanti akan sesuai kesepakatan. Lalu kemudian ada mudarabah atau akad kerjasama antara pemilik modal atau sihabul mal dengan pengelola usaha atau mudarib, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang terakhir itu ada musyarakah, di mana akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan atau kerugian. Yang kedua itu ada akad tabaru atau non-profit oriented. Akad tabaru ini adalah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Pihak yang memberikan manfaat tidak mengharapkan imbalan, dan akad ini didasarkan atas keikhlasan. Contoh dan jenis dari akad tabaru ini yang itu ada qard atau pinjaman tambah imbalan atau non-komersial yang wajib dikembalikan. Lalu ada hibah, pemberian sukarela dari seorang kepada orang lain tanpa kompensasi. Kemudian ada wakaf, yaitu penyerahan harta untuk kepentingan umum atau ibadah secara permanen. Kemudian ada wadiah, yaitu titipan barang kepada pihak lain yang wajib menjaganya dengan baik. Kemudian ada kafalah, yaitu penjaminan atas tanggungan pihak lain. Kemudian ada hawalah, yaitu pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Yang terakhir itu ada ron, yaitu gada, yakni jaminan barang atas suatu utang bersifat sosial namun bisa bersifat komersial jika ada biaya pemeliharaan. Kesimpulan dari dua akad itu yaitu akad tijarah ini berorientasi pada profit, digunakan dalam transaksi bisnis dan investasi. Sedangkan akad tabaru itu berorientasi sosial, bertujuan untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Berikut adalah penjelasan tahapan pemaknaan akuntansi dari sisi akuntansi sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Yang pertama itu ada akuntansi sebagai seni atau art. Akuntansi sebagai seni berarti akuntansi melibatkan kemampuan, kreativitas, dan pertimbangan dalam penyusunan, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan. Contohnya memilih metode depresiasi atau menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pihak manajemen. Yang kedua, akuntansi sebagai ilmu atau siense, yaitu akuntansi sebagai ilmu berarti akuntansi memiliki landasan teori, konsep, prinsip, dan metode yang sistematis serta dapat diuji secara ilmiah. Contohnya penelitian ilmiah untuk menguji pengaruh IFRS terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir itu ada akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi berarti akuntansi menyediakan alat dan sistem untuk mengelola informasi keuangan dengan menggunakan perangkat teknologi dan aplikasi. Contohnya penggunaan software akuntansi berbasis cloud untuk mencatat transaksi secara real time. Kesimpulan dari ini yaitu sebagai seni mengandalkan keterampilan dan mempertimbangkan dalam praktek.
sedangkan sebagai ilmu berdasarkan teori dan prinsip yang sistematis. Dan yang terakhir sebagai teknologi berarti menggunakan alat dan sistem berbasis digital untuk efisiensi akuntansi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik pencatatan transaksi ekonomi sudah dilakukan secara sederhana, jujur, dan transparan. Dalam ayat Al-Quran yang mendukung praktik pencatatan adalah QS Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menganjurkan untuk mencatat utang piutang secara tertulis, bahkan menyertakan saksi, sebagai bentuk keadilan dan kejelasan dalam transaksi. Maknanya, Islam sangat menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi ekonomi yang menjadi dasar awal praktik akuntansi syariah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, praktik akuntansi keuangan negara mulai lebih terstruktur. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Diwan, yaitu semacam lembaga administrasi keuangan. Sistem pencatatan mulai digunakan untuk mencatat, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas negara atau Baitul Mal, dan pembayaran gaji dan tunjangan, distribusi zakat dan sedekah. Sistem ini menunjukkan bahwa umat Islam sejak awal memiliki sistem keuangan yang tertib dan bertanggung jawab. Pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, perkembangan praktik akuntansi semakin pesat dan terorganisir. Pengaruh dari administrasi Persia dan Romawi mulai diadopsi dan disesuaikan dengan prinsip Islam. Pencatatan keuangan dilakukan dengan sistematis dan mulai menggunakan dokumen tertulis yang kompleks. Muncul jabatan musrif atau pengawas keuangan dan katib atau penulis dan sekretaris. Diterapkan sistem pengadilan internal termasuk pengawasan terhadap kas negara dan pegawai. Pada masa keemasan Islam, pada masa ini peradaban Islam mencapai puncak kemajuan dalam ilmu pengetahuan termasuk ekonomi dan administrasi. Banyak kitab dan dokumen ekonomi yang disusun seperti oleh Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menekankan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam keuangan publik. Konsep isbah atau pengawasan pasar berkembang untuk menjamin kejujuran dalam muamalah. Akuntansi syariah lahir untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuannya adalah menanamkan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proses pencatatan. Akuntansi ini juga mengakomodasi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang tidak dikenal dalam sistem akuntansi konvensional. Selain itu, akuntabilitasnya tidak hanya kepada pemilik modal, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat luas. Ia menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi judi. Perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional ialah perbedaan utamanya terletak pada landasan dan tujuan. Akuntansi syariah berlandaskan prinsip Islam dan bertujuan pada keberkahan serta tanggung jawab sosial. Sementara akuntansi konvensional lebih menekankan pada efisiensi ekonomi dan laba semata. Dalam akuntansi syariah, transaksi keuangan harus halal dan bebas dari praktik yang merugikan secara moral maupun hukum Islam. Sebaliknya, akuntansi konvensional tidak mempertimbangkan aspek halal, haram selama transaksi sah menurut hukum formal. Akuntansi syariah bukan sekedar sistem alternatif, melainkan sistem etis yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Ia hadir untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada masa lalu, satu pilar PSAK umum atau standar konvensional sebelum tahun 2012. Indonesia menggunakan satu pilar standar akuntansi, yaitu yang pertama PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum, merupakan standar utama yang berlaku secara umum untuk seluruh entitas bisnis. Mengacu pada Generally Accepted Accounting Principles atau GAP.
dan kemudian mulai mengadopsi IFRS secara bertahap. Berlaku untuk perusahaan publik, swasta maupun perusahaan yang tidak memiliki karakteristik khusus. Kelemahannya, tidak fleksibel untuk entitas yang tidak bersifat profit atau lembaga non-komersial seperti UKM, entitas nirlaba, atau lembaga syariah. Perkembangan saat ini, multipilar standar akuntansi. Seiring berkembangnya kebutuhan laporan keuangan dari berbagai jenis entitas, Indonesia kini menggunakan pendekatan multipilar, yakni 4 pilar utama. Yang pertama, PSAK berbasis IFRS atau entitas publik dan besar. Digunakan oleh entitas berakuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka dan entitas besar. Mengikuti standar internasional atau IFRS agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global. Contohnya entitas perusahaan TBK, bank BUMN. Yang kedua, SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, mulai berlaku sejak 2009, disusun untuk UMKM atau entitas yang tidak mengharuskan laporan keuangan untuk pengguna publik. Lebih sederhana dibandingkan PSAK umum dan tidak perlu dikonsolidasi atau laporan arus kas metode langsung. Contohnya, toko kecil, koperasi, yayasan kecil. Yang ketiga, SAK MKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Diterbitkan tahun 2016 oleh IAI, fokus pada pelaporan yang sangat sederhana dan praktis, berbasis kas, hanya menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Cocok untuk usaha mikro, warung, atau pedagang kecil. Yang keempat, PSAK Syariah atau berbasis ISAK dan PSAK Syariah. Digunakan untuk entitas yang menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah, mengatur transaksi seperti mudharabah, murabahah, ijarah, zakat, dan wakaf. Contohnya untuk bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dulu Indonesia hanya memiliki satu standar akuntansi PSAK umum yang diberlakukan untuk semua jenis entitas. Sekarang Indonesia telah mengembangkannya 4 pilar standar untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas, termasuk entitas syariah dan UMKM. Pendekatan ini menciptakan fleksibilitas, efisiensi, dan relevansi dalam penyusunan laporan keuangan.